يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh di masjid kita tercinta, Masjid Al-Muhajir. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memuliakan, memberkahi Bapak Ibu semua, hadirin hadirat semua. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi yang penuh berkah ini, Allah berikan karunia, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dimudahkan untuk bersama-sama mengawali hari kita dengan bersujud kepada Allah. Di antara amalan yang sangat Allah cintai, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal aw ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Di antara pesan beliau, "Alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda sajjatan illa rafa'allahu bika darajatan wa khatta anka khati'atan." Hendaknya engkau banyak-banyak bersujud. Para ulama mengatakan banyak bersujud, artinya banyak sholat. Karena di dalam sholat itu kita melakukan banyak sujud. Tidaklah engkau sujud sekali melainkan Allah akan angkat derajatmu. Dan tidaklah engkau sujud sekali melainkan Allah akan hapus dosa-dosa. Maka Masya Allah, ketika kita dimudahkan untuk mengawali hari kita dengan sholat subuh berjamaah, apalagi diawali dengan sholat-sholat sunnah, maka Masya Allah. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kita, kajian hadis. Pada pagi hari ini saya akan membawakan dua hadis. Hadis ini sangat penting kaitannya bagaimana ketika kita ada di tengah masyarakat memilih teman-teman dekat, kepercayaan, sahabat-sahabat adalah orang-orang yang baik. Karena di sekitar kita tentu tidak akan pernah seseorang tinggal dimanapun melainkan di situ ada teman-teman yang baik, ada teman-teman yang tidak baik. Dan yang lebih khusus ini adalah anjuran kepada seorang pemimpin, seorang tokoh agar mereka mempunyai bitonah, itu orang-orang kepercayaan yang baik. Di sini hadisnya berjudul Babu Hasis Sultan wal Qadi wa ghairihima min wulatil umur ala ittikhadi wazirin salihin wa tahdhirihim min qurana'is su wal qabuli minhum. Ini bab anjuran seorang penguasa atau seorang hakim, jadi pemimpin atau penguasa, orang-orang yang punya jabatan strategis, wa ghairihima dan lain sebagainya, min wulatil umur dari kalangan waliul amri, kalangan orang-orang yang punya kekuasaan untuk mengatur. Anjuran untuk apa? Alat tikhadi wazirin salihin. Hendaknya dia memilih mengambil seorang wazir, seorang wakil, seorang kepercayaan salihin yang baik. Artinya tidak cukup hanya
pemimpinnya saja yang baik, penguasanya saja yang baik, orang-orang yang punya kebijakan khusus saja yang baik, tetapi mereka juga harus punya rekan, teman, kepercayaan yang baik. Ini untuk mengambil seorang wazir, menteri atau wakil atau kepercayaan solihin yang baik. Wa tahdhirihim dan mewanti-wanti, mengingatkan mereka min korona isu, dari teman-teman korin itu teman-teman dekat, asu yang buruk, wal qabul dan menerima minhum dari mereka. Artinya jangan mudah-mudah mereka berteman dengan yang orang yang tidak baik dan mudah saja ia menerima masukan, informasi, bisikan apa saja dari mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, ya, orang fasik ini kita tidak tahu bagaimana yang dia lakukan, apakah karena orang fasik itu maksudnya orang yang banyak berdosa, durhaka, orang yang tidak terpercaya. Ketika dia membawa informasi, ngasih masukan, memberikan bisikan, saran dan nasihat, maka jangan langsung diterima begitu saja. Tapi fatabayyanu, dicek dulu. Apakah ini benar? Motivasinya bagaimana, ya kan? Karena kita khawatir na antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Karena kita khawatir kalau kita terima saja info-info, bisikan-bisikan, nasihat dari mereka, akan menimpa kita musibah. Ya, akan menimpa kesusahan. Lalu kita nadimin, lalu kita menjadi menyesal karena. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang bertemanan dekat. Maksudnya khalil itu para teman-teman yang dekat, pilihan-pilihan. Yawma idzin, pada hari itu, di hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din aduwwun, antara sebagian mereka dengan yang lain menjadi musuh. Ya, kalau orang di dunia ini pertemanannya karena motif-motif duniawi, motif kepentingan, motif apa saja yang sifatnya itu adalah ada interest, keperluan pribadi, menjilat, memuji-muji, bermain dekat-dekat, tapi ternyata niatnya itu adalah buruk, ya, tidak lillah, maka nanti di akhirat, walaupun sekarang itu begitu dekatnya, nanti akan jadi musuh. Kenapa? Nanti di akhirat akan tersingkap hakikatnya, ya. Yang niatnya buruk nanti di akhirat ya jadi musuh. Nanti disebutkan bahwa orang-orang yang bertemanan dekat nanti di hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh daripada yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti maksudnya dia itu bersahabat, berteman dekat dengan orang lain, bukan ada motivasi apapun kecuali motivasinya untuk kebaikan. Kita dukung si fulan karena saya tahu nanti kalau dia terpilih, Allah ini akan bawa kemaslahatan. Agama kita syiarnya menjadi lebih bagus, ya kan? Kemaksiatan itu minimal tercegah, ya kan? Terus kita nggak usah dukung dia atau nggak usah dekat-dekat dengan dia, nggak usah kasih masukan dia, dan seterusnya. Itu pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ukhrawi, pertimbangan untuk kemaslahatan, niatnya untuk kebaikan, ikhlas karena Allah. Nah ini nanti sampai di akhirat pun tetap saja akan menjadi sahabat. Justru sahabat yang baik itu akan memberi syafaat kepada sahabat yang lain. Orang-orang dekat kita inilah, ketika kita memotivasinya lillah untuk kebaikan, ini yang akan memberi syafaat. Makanya kata Hasan Basri radhiyallahu rahimahullah, ketika beliau dalam kondisi sakit, ya,
Justru pesannya itu mengharukan sekali. Wahai sahabat-sahabatku, tolonglah nanti kalau kalian masuk surga, lalu kalian belum melihat ada aku di dalamnya, maksudnya saya tidak ada, tolonglah kalian cari, laporkan kepada Allah ya. Jadi kita ini berteman, bersahabat, berdekat-dekatan itu supaya saling memberi syafaat. Ini jadi hadisnya yang pertama dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, qala, Rasulullah sallam bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin, ma ba'athallah, tidaklah Allah mengutus, min nabiyyin seorang nabi, walastakhlafa min khalifatin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang khalifah, artinya menjadikan pemimpin. Jadi sejak dari zaman Nabi, ketika ada Nabi diutus atau sesudah Nabi kemudian digantikan oleh para pemimpin, para khalifah, melainkan illa kanat lahu bitanatan, melainkan mereka itu selalu mempunyai dua orang-orang dekatnya, dua rekanan-rekanannya, dua pendukung-pendukungnya. Nabi ataupun khalifah atau pemimpin apapun selalu di situ akan dikelilingi oleh orang-orang baik dan juga dikelilingi oleh orang-orang buruk. Nabi Muhammad juga, iya, Nabi Muhammad juga ada orang-orang munafik di sekitarnya kan. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ketika mau perang Uhud menghasut orang-orang supaya tidak mau berperang ya kan. Sampai ya banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang dekat Nabi, tapi sebenarnya mereka orang-orang jahat ya kan. Jadi disebutkan tidaklah seorang nabi diangkat atau seorang khalifah diangkat sebagai pemimpin kecuali mereka itu mempunyai dua macam orang-orang yang dekat. Yang disebutkan di sini bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, itu seorang bitanah, teman kepercayaan, ta'muruhu bil ma'ruf, yang selalu menganjurkan, menasihati, membisikkan, menyuruh untuk yang baik. Wa tahudduhu alaih, dan berusaha untuk terus mendorong melakukan kebaikan itu. Ada seorang pemimpin, maka di sekitarnya akan ada orang-orang baik yang selalu berusaha untuk mengawalnya, menasehatinya, memberikan masukan, mendorong supaya pemimpin ini bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi di balik itu wabitanatun, ada orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan, ta'muruhu bisyarri wa tahuddu alaihi, akan memerintahkan si pemimpin itu keburukan dan dia selalu mendorong untuk melakukannya. Jadi di situ seolah ada satu pertempuran ya dalam diri pemimpin ini atau diri siapapun, sebetulnya kita akan selalu dihadapkan kedua hal ini. Ada orang-orang yang baik yang akan membawa kita untuk melakukan kebaikan, ada juga orang-orang buruk. Tapi kalau kita kan skalanya kecil ya, mungkin kalau kita sebagai orang biasa pengaruhnya malah nggak terlalu besar ya. Kalau kita mengambil keputusan yang tidak baik pun ya resikonya kita saja. Tapi kalau seorang pemimpin, nah ini berbahaya sekali. Karena pemimpin ini punya pengaruh, punya kekuasaan, punya kekuatan ya kan. Nah, pasukan ada di dia ya kan. Tentara-tentaranya umumnya. Hakim juga di bawah kekuasaan dia. Semuanya. Maka kalau sampai dia itu kemudian melakukan suatu keburukan, memutuskan suatu keburukan, ya susah untuk dicegah dan bahayanya sangat sangat besar, dampaknya sangat buruk. Sebagaimana juga kebalikannya, kalau seorang ini dikelilingi oleh orang baik,
orang-orang soleh, orang yang memikirkan bukan hanya untuk jabatan, untuk dunia, tapi juga memikirkan bagaimana kemaslahatan umat, agama, masa depan. Setidaknya ya mengurangi berbagai macam kemaksiatan, ya bisa diberantas atau kalau nggak minimal dicegah, ya itu akan berdampak yang sangat positif kepada kita. Di sini disebutkan setiap seorang nabi, seorang pemimpin pasti akan ada dua macam pendukung-pendukungnya. Ada pendukung-pendukung yang menyuruh untuk berbuat baik dan menganjurkannya. Dan ada pendukung-pendukung orang-orang dekat yang menyuruh untuk berbuat jahat dan terus menganjurkannya. Wal maksum, orang yang dijaga, pemimpin yang dijaga, man asamallah, adalah orang yang dilindungi sama Allah. Jadi intinya semua orang itu punya potensi untuk menjadi baik dan buruk karena orang-orang sekitarnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, jaga, ya insya Allah selamat ya kan. Tidak akan mudah-mudah terpengaruh sama yang tidak baiknya kan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan penjagaan Allah? Bagaimana caranya? Pastilah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan kebajikan ya, banyak ngaji, terutama orang yang selalu belajar agama ini insyaallah akan Allah jaga. Banyak kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Jadi orang yang akan dikasih hidayah, dilindungi sama Allah itu apa? Orang yang selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, selalu ngaji, belajar agama. Karena dengan itu apa? Dia sudah berpegang teguh kepada Allah. Wa may yahtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, pada agama Allah, Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu-ilmu agama ini, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka orang itulah yang diberikan hidayah pada jalan yang lurus. Jadi sebutkan setiap kita, apalagi pemimpin, dia akan selalu dikerumuni, didekati orang-orang. Orang ini ada bisa juga yang baik, ada yang buruk. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, min wajibil hakim an yakhtara fi'atan minar ra'iyah urifat bit taqwa wal amanah wan nushi bi qur'an yuqribuha ilaihi wa yastashiruha fi umurihi wa an yub'ida anhu an urfish min man urifa bisyarri wal fasadi wa yakunu minhu ala hadarin. Ini pelajaran dari hadis ini disebutkan wajibnya seorang hakim. Hakim di sini maksudnya adalah pemimpin. Jadi kalau dalam bahasa Arab hakim maksudnya adalah pemimpin. Kalau hakim, yang dimaksud hakim dalam sini biasanya disebut dengan qadhi. Jadi kalau qadhi diartikan hakim, itu orang yang memutuskan perkara. Tapi kalau hakim itu diartikan pemimpin. Nah, pemimpin itu maksudnya waliul amri. Ya, kalau di tingkat desa Pak Lurah, kecamatan Pak Camat, kabupaten Pak Bupati atau wali kota, provinsi berarti gubernur, itu disebut dengan hakim, waliul amri. Atau yang dimaksud hakim ini adalah penguasa besar dalam artian penguasa umum. Yaitu yang tugasnya apa? Siyasatud dunya wa hirasatid din. Jadi tugas, kalau dalam Islam ini tugas seorang pemimpin, waliul amri itu dua sebenarnya paling pokok. Apa pertama? Siyasatud dunya, mengatur kehidupan dunia. Wa hirasatud din, yaitu menjaga agama. Jadi kalau dalam Islam itu pas banget. Yaitu ngatur bagaimana dunia ini supaya teratur, tapi aturan-aturannya dalam agama ini ya nggak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan Islam. Makanya kalau dalam konsep kepemimpinan Islam ini,
ketika memilih seorang pemimpin itu harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, bahwa dasar dari pengaturan sebuah negara atau sebuah wilayah atau sebuah pemerintahan itu adalah syariatnya, hukumnya itu harus apa? Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bertentangan dengan ayat maupun hadis. Nggak boleh orang membuat aturan pokoknya yang sudah jelas-jelas pokoknya membuat aturan kok bertentangan. Atau ada aturan menghalalkan khamar atau membolehkan judi atau apa saja itu nggak boleh. Karena hukum asalnya adalah bahwa at-tasyri'u lillah. Yang membuat syariat itu hanya Allah. Prinsip yang kedua, bahwa orang itu ketika dia mengatur sebuah pemerintahan atau mengatur sebuah wilayah atau kekuasaan apapun, tingkat kecil maupun tingkat besar itu apa? Harus berdasarkan syuro. Kalau dalam Islam itu harus bermusyawarah. Nggak boleh orang itu kemudian mentang-mentang dia dikasih kekuasaan kemudian bertindak sesudah semaunya. Walaupun memang dalam kondisi tertentu seorang pemimpin itu dituntut untuk cepat mengambil keputusan, boleh saja. Tapi yang lebih afdal ketika dalam kondisi normal itu sebagaimana Allah katakan wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Nabi Muhammad saja seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala bimbing lalu dengan wahyu ya. Ketika apa saja pasti nggak akan salah karena seorang nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih bimbingan, tapi dalam banyak hal Nabi Muhammad itu apa? Bermusyawarah juga. Nah, Nabi Muhammad bermusyawarah ya, menerima masukan dari orang. Ketika Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi bagaimana ketika menghadapi pasukan Ahzab membuat parit, ya, Nabi Muhammad ikut, ya kan? Ada seorang sahabat datang lagi ketika mau perang Badar, dia mengusulkan, "Ya Rasulullah, apakah penempatan pasukan di sini apakah wahyu dari Allah ini atau pendapat baginda?" "Oh, ini pendapat saya." "Wahai Rasulullah, kalau mau ini pendapat baginda, boleh nggak saya usul? Bagaimana pasukan ini kita majukan ke depan supaya nanti ketika perang mereka nggak usah kasih kesempatan dapat air, kita yang dapat saja." Rasulullah SAW mau. Jadi kalau dalam Islam ini dalam mengatur apa saja itu dasarnya adalah harus kembali kepada hukum Allah, nggak boleh bertentangan. Yang kedua harus apa? Harus bermusyawarah. Yang ketiga adil. Ini paling penting sekali. Bagaimana ketika dipilih untuk jadi pemimpin mulai dari yang paling kecil, sekedar di kelompok kecil, percaya di RT atau bahkan di DKM apa saja, ya perhatikan itu. Satu harus tidak bertentangan dengan syariat karena syariat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua banyak musyawarah, itu jangan otoriter ya kan. Yang ketiga harus adil ya kan. Yang harus adil ya. Jadi adil itu maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun sebetulnya adil ini ya tidak harus memuaskan semua orang. Karena orang itu punya keinginan, tuntutan yang macam-macam, beda-beda ya. Kalau yang dimaksud adil adalah harus memuaskan dan sesuai dengan kesukaan orang semua, enggak juga. Tapi ketika dia sudah berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu sudah dianggap adil. Yang keempat adalah amanah. Harus melaksanakan bahwa kepemimpinan apa saja itu adalah dasarnya adalah ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memimpin, mengatur suatu 4 hal ini sudah kita lakukan, insya Allah. Pertama, kembalinya kepada hukum Allah. Gak boleh membuat aturan yang bertentangan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, usahakan untuk menjadi seorang yang adil. Yang keempat, rasakan ini bahwa ada amanah. Nah, tapi orang ini tetap saja akan digoda oleh orang-orang sekitar tadi. Nah, kalau kita mendapatkan orang-orang sekitar yang baik-baik, maka beruntunglah.
Makanya ketika kita memilih seorang pemimpin, baik tingkat kecil mau sampai tingkat pusat maunya pun, ya kita perhatikan juga orang-orang di sekitarnya. Siapa dia? Mungkin secara pribadi dia baik, tetapi ketika dia terus-menerus digempur sama orang-orang yang tidak baik, selalu merayunya, menjilatnya, apa ya, akhirnya hancur juga. Jadi kadang kita bukan hanya memandang dia secara pribadi, tapi juga memandang ada bersama mereka, sama siapa mereka itu, bersama siapa dia itu. Makanya disebutkan kewajiban seorang pemimpin untuk memilih fi'atan, sekelompok minar ra'iyah, dari rakyatnya, dari pendukungnya, urifat bit taqwa, yang dikenal sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi kita lihat nih, selama ini kita kan selalu kepada one man kepada one man show, artinya kepada penampilan pribadi seseorang, terpesona begitu saja. Tapi ketika dia itu terus menerus, mungkin secara pribadi orang ini memang dikenal sederhana, ya nggak neko-neko, orang desa, bahkan mungkin ya nggak ada dia kemudian potensi untuk jadi orang jahat dan itu. Tapi kalau di sekitarnya setiap saat terus dirayu, bahkan dijebak, bahkan diperlakukan bagaimana supaya dia itu nggak berdaya, ya akhirnya. Makanya kita tidak cukup hanya memandang secara pribadi. Makanya di sini seorang pemimpin harus memilih sekelompok orang yang dikenal sebagai orang-orang yang bertakwa, wal amanah dan amanah, wan nush dan orang yang dikenal untuk selalu memberi nasihat, orangnya baiklah. Yuqarribuha ilaihi, yang dia terus berusaha untuk mendekatinya. Wa istashiruha, dan dia minta masukan darinya fi umuri, dalam urusan-urusannya. Jadi dia harus berusaha untuk mendapatkan orang-orang baik, untuk mereka, untuk dideketin, untuk diminta masukannya. Wa an yub'ida, dan seorang pemimpin hendaknya dia itu menjauhi darinya, man, dari seseorang, urifa bisyarri, orang yang dikenal tidak baik. Jangan sampai dekat-dekat sama orang yang dikenal tidak baik. Wal fasad, dan rusak. Wa yakunu minhu ala hadar, dan dia harus selalu waspada dan hati-hati. Ini tadi, ketika orang itu selalu didekati orang-orang yang tidak baik, ya kan, maka akan terpengaruh. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, mathalul jalisis salih wal jalisis su' kaba'i'il mithki wa nafikhil kir. Perumpamaan teman-teman yang baik dan teman-teman yang buruk itu, teman-teman yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi, teman-teman yang buruk itu seperti berteman dengan tukang pandai besi. Ya sama gitu. Orang pemimpin juga walaupun kuat, hebat ya, tapi kalau terus-terusan di sekitarnya ada orang-orang jahat, dia akan jadi jahat. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua dari hadis ini adalah syara'allahu azza wa jalla ismatan minaz zalal. Bahwa Allah SWT juga mensyariatkan cara untuk melindungi dia dari azalal, dari terpeleset atau dari yang tidak baik. Fa'alal hakim, maka seorang hakim, an ya'tasima bihi, hendaknya seorang pemimpin itu berusaha untuk berlindung darinya. Wa yutbiqu ahkamahu, maksudnya dia selalu berlindung kepada Allah. Wa yutabbiqu ahkamahu, dan berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Liyaqiya nafsahu minat ta'thir bi bidanati su, agar dia terlindungi, terjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh teman-teman yang tidak baik. Artinya di samping memang Allah hadirkan pemimpin ini kepada seorang pemimpin, dihadirkan kepadanya orang-orang buruk, tapi Allah juga kasih cara bagaimana untuk melindungi dirinya dari keburukan itu. Pertama disebutkan apa?
dia harus berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yutabbiqu ahkamu, diterapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha untuk melindungi dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Makanya tadi disebutkan diantaranya para ulama menasihatkan 4 hal ya. Kalau kita kepengen dapat selalu penjagaan perlindungan Allah dari kesesatan, dari yang tidak baik, pertama apa? Pastilah orang itu berusaha untuk apa? Berilmu. Karena ilmu ini yang akan menjadi panduan kita, pedoman kita. Ini benar, ini salah, ini buruk, ini baik, itu semua adanya di dalam ilmu agama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, karena dengan ilmu ini orang jadi tahu, oh ini tidak baik. Banyak ayat-ayat yang menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, banyak ayat-ayat yang melarang orang melakukan kejahatan. Terus itu makanya pertama itu. Jadi pastilah dia orang itu selalu beragama. Kita ini kadang-kadang orang muslim tahu pentingnya agama, kita juga rajin sholat, rajin ibadah. Banyak juga orang-orang alim yang tahu agama. Tapi Allah uji kita selalu ya. Kita belum mendapatkan seorang pemimpin ya, baik tingkat ya, terutama tingkat pusat lah, tingkat nasional. Yang sisi ini ya, yang betul-betul komitmen, dia paham agama gitu. Nah, ini bagian dari PR kita. Harusnya ke depan ini mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita ya, sekarang kita didik mereka untuk menjadi hafiz Quran, pesantren, ya kan? Belajar juga di pesantren juga hanya jangan belajar ngaji doang. Belajar juga, belajar umum, ya kan? Karena sebetulnya ya kita ini saling melengkapi. Kalau semua orang muslim ini memposisikan diri semua menjadi ustadz, menjadi ini ya nanti kapan ya kita harusnya ada anak kita yang jadi ustadz, oke bagus. Ada yang jadi penjabat, ya penting juga. Jadi penjabat, jadi politisi, ya silakan. Karena agama Islam itu tidak dikotomis ya. Islam ini diturunkan itu untuk apa? Mengatur semua urusan kita di dunia dari pagi sampai pagi lagi itu semua diatur dalam Islam. Jadi tidak parsial, tidak menganggap agama itu hanya ngaji, bukan. Semuanya ini akan menjadi masalah. Termasuk di sini apa? Untuk memilih pemimpin pun diatur dalam Islam. Jadi luar biasa ya. Jadi begitu lengkap. Jadi pertama tadi pastilah orang itu punya ilmu. Dengan ilmu agama ini maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Makanya kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan dia pemahaman kepada ilmu agama. Jadi penting ini. Dan itu karena pengaruh dari orang-orang sekuler, orang-orang yang liberal, yang menganggap bahwa agama tidak penting, ya kan? Apalagi memisahkan urusan kehidupan dari agama, itu kan sekuler namanya. Sekuler itu adalah satu paham yang memisahkan urusan agama dari dunia. Ini sebenarnya strategi orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak suka agama supaya orang jangan bawa agama untuk urusan dunia. Padahal Allah SWT menurunkan agama ini justru untuk mengatur semua, ya kan? Bahkan kewajiban pemimpin itu 2 tadi. Apa? Firasat apa? Siasatut dunia. Siasatut dunia itu maksudnya mengatur. Siasa itu artinya mengatur. Makanya kata Rasulullah SAW, karena Banu Israel yasusuhum ambiyahum. Adalah orang-orang Bani Israel sejak zaman dahulu itu ya dipimpin oleh para nabinya. Setiap kita itu adalah ya diatur sama seorang pemimpin. Jadi tugas kepemimpinan kalau dalam Islam yang paling pokok itu 2.
Siasatut dunia, mengatur bagaimana kehidupan dunia supaya teratur hubungan seseorang dengan yang lain, hak jual beli, hak berumah, semua itu aturan-aturan itu. Yang kedua adalah hirasatuddin, menjaga agama. Tapi sama orang-orang sekuler ini menjaga agama itu mau dihapus. Justru orang-orang yang jadi pemimpin itu gak usah lagi diikut-ikutan beragama. Padahal kalau dalam Islam itu tugasnya, tugas pokok itu menjaga agama. Bahkan kalau kita membaca maqasidus syariat, tujuan syariat itu diantaranya kan ada 5. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua menjaga akal. Yang ketiga menjaga harta. Yang keempat menjaga keturunan. Yang kelima menjaga ya pokoknya ada 5 itu kan. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, tadi menjaga harta. Jadi dengan 5 ini sebenarnya orang itu semua dalam kebaikan. Agamanya terjaga, harta-harta kita nggak boleh sembarangan orang itu zalimnya, nipu dan seterusnya. Jaga itu agama menjaga. Menjaga keturunan, orang nggak boleh sembarangan melakukan perzinahan dan seterusnya, harus berdasarkan hukum teratur menikah yang sah gitu kan. Menjaga kehormatan, menjaga darah ya, sampai orang menjaga jiwa tadi. Di antara menjaga orang nggak boleh sembarangan membunuh orang. Terus menjaga keturunan. Jadi masya Allah ini menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan. Jadi lengkap sekali. Jadi intinya kalau kita kepengen terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kita pastilah dia punya ilmu. Kita lanjutkan satu lagi. Idza Rasulullah SAW bersabda, ini satu lagi hadisnya, idza aradallahu bil amiri khairan, ketika Allah mengendaki seorang amir itu artinya orang yang memerintah, amir, merintah. Dalam skala besar berarti seorang khalifah, seorang presiden atau seorang perdana menteri dan seterusnya. Tapi dalam skala kecil ya setiap orang yang melakukan urusan itu bisa sebenarnya disebut dengan amir, dalam artian amir kecil ya. Tapi yang di sini maksudnya adalah pemimpin. Ini maksudnya adalah seorang waliul amri, atau kalau di sini minimal seorang gubernur, bupati. Ketika Allah mengendaki seorang amir itu baik, ja'ala lahu wazira sidqin, maka akan Allah berikan kepadanya, hadirkan kepadanya seorang wakil, seorang wazir yang baik. Jadi nanti sebenarnya berkonsekuensi. Sebenarnya kita dengan ini pun sudah bisa membaca. Ini pemimpin ini akan berprestasi atau tidak, akan layak atau tidak, akan baik atau tidak. Ternyata apa? Kata Rasulullah SAW, kalau seorang pemimpin ini mau digandaki baik, maka dia akan mempunyai teman-teman yang baik. Ja'ala lahu wazira sidqin, seorang wakil yang baik, yang jujur. Bagaimana innasiya, karena wakil yang jujur ini, yang baik ini, innasiya dzakarahu. Karena ketika si pemimpin ini, si amir ini lupa, dia akan mengingatkannya. Wa in dzakara a'anahu. Dan ketika dia itu juga, ketika dia sudah sadar, dia akan membantunya. Kalau dia lupa diingatkan. Kalau dia memang sudah lurus, tidak lupa dalam artian dia masih berkomitmen dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin, dia akan dibantu. Kalau dia lalai, dia diingatkan. Kalau dia masih terus komitmen, dia terus dibantu. Wa idza arada bihi ghaira dzalik, tapi sebaliknya ketika Allah mengendaki seorang pemimpin ini tidak baik, ya maksudnya ghaira dzalik maksudnya tidak seperti yang tadi, tidak baik, ja'ala lahu wazira su'in, maka akan hadirkan kepadanya seorang wakil yang buruk. Bagaimana wakil yang buruk itu? Idza nasiya lam yudzakkirhu.
Kalau si pemimpin ini melenceng, dia sudah nggak komitmen, dia nggak bener pun, ya dibiarkan saja. Oh, dia niatnya memang yang penting saya dapat, gitu ya. Nggak ada niatan apa-apa. Terus aja itu menjilat, memuji terus saja, nggak peduli itu pemimpinnya kayak apa, ya kan? Kenapa? Karena ya Allah nggak mendaki si pemimpin ini tidak bagus, maka didatangkan orang-orang yang tidak bagus. Yaitu apabila si pemimpin itu lalai, tidak lurus, ya mulai melenceng pun nggak diingatkan. Wa in dzakara lam yu'inhu. Tapi walaupun si pemimpin ini masih benar pun tidak juga akan dibantu. Jadi pemimpin ini kalau didampingi sama orang buruk, ya resikonya apa? Kalau dia itu nggak benar juga nggak diingatkan. Kalau dia benar pun tidak akan dibantu. Dia memang yang penting untuk kepentingan orang-orang sekitarnya itu yang penting terpenuhi keinginan-keinginan yang sifatnya pribadi. Pelajaran yang diambil dari